Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi selang seminggu di pertemuan ke-51 kali ini bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Junaidi yang akan mengkaji kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, salatu wassalam kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh pengikut beliau terus istiqomah sampai akhir zaman. Marilah kita mulai kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah selalu memberikan mereka kemenangan, mengampuni dosa-dosa mereka, mengganti mereka dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Junaidi untuk dimulai dengan beberapa tausiah. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah sekalian, syukur kepada Allah masih dapat melaksanakan ibadah dengan baik, dengan nyaman, dengan damai, dengan tenang. Di saat saudara-saudara kita tidak bisa melaksanakan ibadah, baik itu ibadah mahdoh, ya, sholat dan sebagainya, ataupun ibadah sosial, menuntut ilmu dan sebagainya, tentu mereka tidak bebas seperti kita. Tetapi dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat sulit, di saat pertempuran, peperangan, dalam kondisi yang tidak normal, itu mirip seperti hijrah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara kita yang sedang ribat di sana, yang mempertahankan tanah suci kaum muslimin, Masjidil Aqsa, ya, Masjid Baitul Maqdis, ya, mereka pada hakikatnya sedang menuju Rasulullah SAW, hijrah, seperti orang yang sedang hijrah, Masya Allah. Karena itu mereka seringkali malah menenangkan kita. Salah satu yang saya baca umpamanya dari tulisan mereka yang ditulis oleh putra dari salah seorang syahid, ya, syuhada di sana, bahwa seorang dokter menulis, Dr. Hudzaifah namanya, putra dari salah seorang syuhada di sana, saya bersumpah dengan nama Allah yang telah memberikan, panjang tulisannya itu ya, yang telah memberikan kemenangan-kemenangan, memberikan istiqomah kepada para pejuang di sana dalam beberapa peperangan-peperangan terakhir ini. Paling tidak ada 4 peperangan besar dari masa-masa sebelum ini. Kata beliau, kami menjadi semakin tenang, semakin yakin. Karena walaupun jumlah kami tidak seberapa, tapi kami melihat tajalliyati Rabbina. Tajalliyat itu apa ya? Pertolongan-pertolongan Allah. Mungkin kita bisa jadi tidak percaya ya, karena memang kita tidak mengalaminya. Tapi kalau kita paling tidak percaya dengan tulisan ini, kata tulisan ini beliau menulis bahwa kami menyaksikan ada tentara-tentara lain, ya, yang ikut berperang bersama kami. Kalau tidak dikatakan malaikat. Ini infonya seperti itu. Mereka ingin memberikan juga kabar gembira kepada kita bahwa kita juga tidak perlu khawatir. Yang penting kita kuatkan terus, ya, persatuan kita, kuatkan terus, ya,
kebersamaan kita, keimanan kita dengan membantu saudara kita ini dengan doa kita, ya, dengan bantuan-bantuan kita, itu akan banyak memberikan positif, ya, hal positif. Di samping mereka sendiri melihat, ya, apa hal-hal yang mungkin kita tidak pernah membayangkan. Kalau juga dulu ketika di Afghanistan ada yang menulis ayatul Rahman fi jihad Afghan, ya, ada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam jihad Afghanistan. Ini belum menjadi buku, ya, tapi tulisan saja yang menunjukkan ada tanda-tanda kekuasaan Allah juga dalam jihad di Palestina. Maka ini semakin membuat kita juga yakin bahwa yang mereka perjuangkan adalah tanah suci kaum muslimin, yang pada hakikatnya mereka telah mewakili kita membela tanah suci ini, membela Masjidil Aqsa, membela Baitul Maqdis. Ya. Maka seperti yang tadi juga disampaikan, sikap kita tentunya adalah mendukung, ya, saudara kita yang mempertahankan tanah air mereka. Dan ini masalahnya bukan sekedar tanah air. Ini adalah masalah akidah, masalah kita semua. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya, tanah suci, kiblat pertama kaum muslimin, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, ya, tanah para nabi, hampir semua nabi itu pernah ke Syam, ya, tanah para nabi. Jamaah sekalian, itu yang hendaknya menjadi sikap kita lah, ya, bahwa ini bukan masalah nasionalisme sempit, bukan masalah teritori sempit, tapi ini ada kaitannya dengan akidah kita. Seperti juga disampaikan oleh Syekh Surem, ya, Imam Masjidil Haram, dalam tweetnya sejak tahun 2014. Ini bukan masalah furu, kata beliau, ini masalah akidah. Keyakinan kita bahwa ini sangat jelas sekali, banyak sekali dalam agama kita, Palestina dalam hal ini Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu bagian dari kita kaum muslimin, akidah kita. Jadi kalau mereka sudah mewakili kita, mereka memaafkan diri mereka untuk membela tanah suci ini, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mensupport. Bahkan salah satu bentuk supportnya dalam sebuah kajian Syekh Muhammad bin Nasir As-Suhaibani di Masjid Madinah, ya, ketika itu sampai pada ayat 273 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il muhajirin alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh. Orang-orang muhajirin waktu itu kondisinya fakir karena mereka tidak bawa apa-apa. Mereka diberi infak oleh orang-orang Ansor. Mereka tidak bisa berupaya karena mereka baru datang dari Mekah. La yastati'una darban fil ardh, tidak bisa kemana-mana, berjalan, berbisnis untuk mencari nafkah. Jadi kondisinya fakir. Saudara-saudara kita di Palestina kira-kira mirip seperti itu. Di blokade, di embargo, ya, tidak bisa kemana-mana. Tapi mereka rela untuk tidak meninggalkan tempat tersebut, mempertahankan tanah suci kaum muslimin ini. Kemudian selesai pengajian, salah seorang peserta bertanya kepada Syekh, nah kondisi seperti ini di Palestina ini, apakah mereka lebih berhak mendapatkan zakat? Kata Syekhnya, iya. Jadi masuk kategori fakir, masuk kategori fisabilillah, masuk. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat kita pun ke sana dalam kondisi seperti ini masuk, kata bahkan dikatakan tadi oleh Syekhnya, lebih berhak. Fakir iya karena embargo dan sebagainya. Fisabilillah ia mempertahankan tanah suci kaum muslim. Saya kira kalau ada yang mengatakan kenapa kita peduli dengan yang jauh, yang dekat saja kesulitan. Insya Allah yang peduli dengan yang jauh akan lebih peduli juga dengan yang dekat. Ya, kira-kira masalahnya bukan masalah jauh dekat, bukan masalah teritori, tapi bagaimana kita memiliki keimanan yang membuat kita memiliki kepedulian. Salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad SAW telah mengajarkan kita agar terus memperbarui iman dan terus memiliki kepedulian. Itu jamaah sekalian, ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, sebagai pengantar,
sebelum kita masuk ke bab baru, yaitu bab sholat tatawu, masih bab di kitab sholat, ya. Tapi tentang kemarin itu tentang sifat sholat, ya. Dan sekarang kita masuk ke bab baru, bab sifat sholat, kemudian sujud tilawah, sujud syukur. Kita akan masuk bab baru tentang babu sholatit tatawu, ya. Bab sholat tatawu, sholat sunnah. Nah, ini juga menggambarkan, ya, bahwa kalau kita yang wajib itu kan zakat, ya, tadi. Yang itu tidak cukup. Sebagaimana sholat nanti kita akan baca, tidak cukup yang wajib, ya. Jika ada kekurangan-kekurangan akan bisa diperbaiki, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Begitu pula, ya, kita membantu saudara kita tidak hanya dengan yang wajib. Yang wajib itu bisa dilarikan ke sana, zakat tadi, juga dengan sedekah dan infak. Wallahu ta'ala alam. Monggo, mari kita mulai. Insyaallah mudah-mudahan Baik. bisa beberapa 10 hadis paling tidak, mungkin karena banyak yang pendek-pendek. Monggo, intinya 351 di bab sholatit tatawwu, bab sholat sunnah. Baik, tafadhol, siapa yang mau membacakan ayat surat Bisa dilampirkan, ya. 351 sudah dilampirkan. Tafadhol, siapa yang mau membacakan, langsung nyalakan mic-nya. Siapa? Pak Fahmi, Pak Azman, Ya, Pak Wahidin. tafadhol, Pak. An Rabi'ata bin Ka'bin al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati faqala au ghaira dhalik qultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujudi rawahu Muslim. Insyaallah, jazakallahu khair. Hadis 351 dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nanti kita akan pelajari siapa beliau. Radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi berkata kepada sal, mintalah. Sal atau is'al sama, ya. Sal atau is'al, mintalah. Bisa tanyalah, mintalah. Fakultu, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Kata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, ya Rasulullah, aku memohon, meminta menjadi pendampingmu di surga. Faqala, Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi menjawab dengan pertanyaan lain. Au ghaira dzalik, atau kamu mau minta yang lain selain itu? Qultu, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, huwa dzak, itu saja yang aku mau. Itu dia yang aku mau. Yang aku minta. Qala, maka Rasulullah kemudian bersabda, fa'inni ala nafsika, ya, maka bantulah aku terhadap dirimu untuk mencapai keinginanmu tadi, ya, menjadi pendampingku di surga, bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Ya. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, bisa digeser slide-nya. Radhiyallahu anhu min ahli Suffah. Beliau termasuk sahabat yang tinggal di Suffah. Sahabat-sahabat yang kurang mampu yang tinggal di masjid, ya, ahlu Suffah. Kada khadiman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibahu qadiman, menjadi sahabat Nabi sejak lama, wala zamahu, senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadaran wa safaran, baik dalam kondisi hadar di Madinah, mukim, atau wasafaron, atau sedang bepergian. Jadi sahabat yang termasuk senior lah, menjadi sahabat yang sudah lama, tinggal bersama Nabi, berdekatan dengan Nabi itu di Madinah, di Ahlus Suffah, di dalam masjid, dan
pernah membantu Nabi, menjadi selalu bersama Nabi di banyak kondisi, baik sedang dalam mukim, tidak bepergian atau saat bepergian. Beliau meninggal tahun 63 Hijriah. Ya, tahun 63 Hijriah. Kunyah itu yang pakai Abu itu Abu Firas, ya. Jadi, sahabat yang memang cukup dekat, ya, sering bersama Nabi, sehingga Rasulullah kemudian memberikan kesempatan kepada beliau untuk memohon, meminta. Ya. Maka jawaban Nabi SAW terhadap permintaan Rabi'ah bin Ka'ab tadi untuk menjadi pendamping Rasulullah juga di surga, yaitu fa'inni ala nafsika, bantulah aku terhadap dirimu untuk mewujudkan keinginanmu tadi dengan apa? Bikasratis sujud. Di sini penulis Imam Ibnu Hajar memaknai bahwa yang maksud sujud di sini adalah sholat. Yang maksud adalah sholat sunnah. As-sholata naflan. Jadi tatawu atau nafilah sama sunnah. Maka hadis ini adalah merupakan dasar, ya, dianjurkannya kita melaksanakan sholat sunnah. Karena di sini dimotivasi betul kalau kita ingin menjadi penghuni surga, pendamping Rasulullah di surga, maka perbanyaklah sholat sunnah. Ya. Padahal kata sujud aslinya hakikatnya wa ka'annahu sarafahu 'anil haqiqah kalau sujud bi ghairi salatin ghairu muraghaban fihi 'ala firqati. Karena sujud saja kalau tidak dimaknakan sholat kan bukan sesuatu yang dianjurkan. Sujud tanpa sebabnya, tidak ada bacaan ayat, tidak ada karena satu kegembiraan yang menyenangkan. Sujud yang dianjurkan itu kalau ada sebabnya. Sujud syukur, sujud tilawah. Tapi sujud semata tanpa ada sebabnya, ya, itu kan tidak dianjurkan. Sujud juga ada di sholat fardu, ada sholat wajib. Tetapi ya tentu ya, itu mesti namanya melaksanakan sholat wajib sudah mesti, tidak perlu ditekankan lagi, ya. Tetapi di sini Rasulullah menekankan memperbanyak sujud, artinya kemudian ditafsirkan di sini oleh Ibnu Hajar dan disetujui oleh para ulama tentunya adalah, ya, kalau kita ingin mendapatkan posisi lebih, ya, keutamaan yang lebih, menjadi penghuni surga bahkan menjadi pendamping Rasulullah yang dekat, itu tidak cukup dengan yang wajib. Rasulullah mengarahkan di sini arsyadahu sallallahu alaihi wasallam ila syai'in yahtassu bihi. Ya, suatu yang menjadi kelebihan yang dapat mewujudkan keinginannya tersebut, yaitu dengan memperbanyak sholat sujud dalam arti sholat sujud. Ya. Dalam hadis ini wa fihi dalalatun ala kamalil imanil madhkur. Di sini juga ya, isyarat, ya, menjelaskan hadis ini bagaimana sahabat Nabi beliau ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini memiliki keimanan yang sekarang sempurna, tinggi, ya, mulia, yang menjadi obsesinya adalah menjadi masuk surga dan menjadi pendamping Rasulullah. Dan bukan sekedar keinginan, tapi juga menjadi tekadnya, wahimmati. Ya. Ya. Tidak hanya punya keinginan yang sifatnya duniawi semata. Setelah kita hendaknya juga memiliki keseimbangan. Bahkan obsesi terbesar kita hendaknya seperti mereka, para sahabat itu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki obsesi tentang dunia, karena kita memang hidup di dunia, tapi keseimbangan dan prioritas. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana atina fid dunya hasanah." Karena kita memang hidup dunia, kita membutuhkan dunia. Wa fil akhirati hasanah, tapi obsesi terbesar kita adalah, ya, kebaikan di akhirat. Makanya dalam doa-doa yang sering disebutkan juga, ya, wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan engkau jadikan dunia, ya Allah, sebagai obsesi terbesar kami. Ya. Wala taj'alid dunya akbar. Memiliki obsesi dunia dianjurkan, ya. Taghi fima ataqallahu daron akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan obsesi bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Tapi ya, jadikan obsesi terbesar kita adalah negeri akhirat. Ya. Ini juga menunjukkan poin keempat di sini, ya. Wa dalalatun ala anna sholata afdalul a'mal. Ini juga menjelaskan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat adalah
ibadah yang paling utama. Ya. Orang yang kondisinya seperti ini, artinya beliau memang kesibukannya adalah membantu Rasulullah, belajar, tinggal di masjid. Artinya tidak memiliki kewajiban lain yang lebih prioritas. Ya. Kondisi yang seperti ini, ya, Rasulullah arahkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Untuk masing-masing orang prioritasnya berbeda ketika tergantung dengan kondisi dan kesibukannya, tetapi tetap prioritasnya yang harus sama. Jadi profesi, aktivitas boleh jadi berbeda. Dan begitulah ya, dinamika aktivitas dan profesi kita berbeda-beda. Tetapi yang harus tetap sama bahwa prioritas kita adalah. Demikian ya, ini motivasi untuk kita memperbanyak sholat sunnah. Ya. Baik, kita akan baca setelah dua hadis ada urgensi di samping memperbanyak itu adalah motivasi teror. Urgensi sholat sunnah nanti kita akan bahas. Monggo di 5352 berikutnya, silakan. Baik, silakan. Siapa yang mau membacakan ayat 352? Hadis 352. Oh. Pak Agus Sugiono biasanya tafadhol mau membacakan. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala afidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lahuma raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. Jazakallah Pak Agus. Kita tunggu Ustadz sebentar. Baik, dilanjutkan 353. Maaf, ke belakang dulu sebentar. Oh, Dilanjutkan Pak Agus. Masih tafadhol Pak berkaitan Agus ya. Ayat selanjutnya di slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali muslimin kana idza tala al fajr la yusolli illa raka'ataini hafifataini. Baik, jazakallahu khair. 352 kita baca. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya hafal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Ini yang disebut dengan hadis fi'li ya. Hadis marfu fi'li, marfu sumbernya Nabi dan berisikan perbuatan Nabi. Sahabat mengatakan apa yang mereka lihat dari perbuatan Nabi. Saya menghafal atau saya tahu, saya perhatikan perbuatan Nabi bahwa beliau ya biasa melaksanakan sholat sunnah asyra rakaat, 10 rakaat dalam sehari semalam tentunya. Rakaatani penjelasannya seperti apa? Rakaataini ya, rakaatin, maka rakaataini qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. 4 sudah ya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. 8 fi baitihi. Ya, di sini ada penjelasan fi baitihi. Ya, yang lain tidak disebutkan sebelum zuhur dan setelah zuhurnya, tidak disebutkan di mananya.
Kemudian rakaat setelah maghrib di rumah beliau, dikerjakan di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, jadi 8. Beliau juga kerjakan fi baitihi di rumah beliau. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh, tidak disebutkan tempat. Muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari Muslim juga ada tambahan wa raka'ataini ba'dal jum'ati. Jadi kalau zuhur kan ada hari Jumat, bagaimana? 2 rakaat setelah Jumat fi baitihi. Tapi di sini disebutkan oleh apa namanya? Oleh pemvalidasi Syekh Mahir Al-Fahal, lafaz 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya ini, kata beliau, tidak beliau jumpai dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi mungkin perbedaan manuskrip naskah. Ya. Pada dasarnya kan tadi sama, kalau setelah zuhur 2 rakaat, tapi tidak disebutkan di rumahnya. Tapi di sini ada penjelasan untuk Jumat dilakukan di rumah beliau setelah Jumat 2 rakaat. Secara umum kita bisa pahami ya, bahwa Rasulullah juga bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholat seseorang itu kan di rumahnya, illal maktubah, ya, sebaik-baik sholat seseorang maksudnya sholat sunnahnya, kecuali sholat wajib itu di masjid. Hadis berikutnya 533, wali muslimin, dalam lafaz lain dari riwayat Imam Muslim, kana idza tala al fajr, karena adalah Nabi SAW dari sahabat yang sama ya, kesannya begitu dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah SAW apabila sudah terbit fajar, la yusalli, sepengetahuan ya siapa? Ibnu Umar tidak sholat kecuali raka'ataini, yani qabliyah subuh 2 rakaat, khafifataini yang ringan. Kan sahih ya tadi. Ya. Tetapi di sini juga ada catatan dari Syekh Mahir Al-Fahal memvalidasi. Di sini kan tadi wali muslimin, seolah-olah memang hadis riwayat juga dari sahabat Ibnu Umar. Tetapi kata beliau, wal waqi', setelah beliau teliti, ternyata sahabatnya bukan Ibnu Umar. Riwayat yang menyebutkan yusolli la yusolli illa raka'ataini, ya, tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan, ini ternyata riwayat dari sahabat Hafsah, dari hadisnya sahabat Hafsah. Bagaimana? Beliau juga tidak mengatakan salah ya, tapi dari redaksi tadi Ibnu Hajar itu seolah-olah disimpulkan ya, bahwa hadis ini sahabatnya yang lafaz terakhir sholat 2 rakaat subuh yang ringan ini dari sahabat Ibnu Umar juga. Setelah beliau cek ternyata dari sahabat Hafsah. Bagaimana memadukannya? Wallahu taala alam, saya bisa menyimpulkan boleh jadi Ibnu Hajar punya naskah yang menyebutkan Ibnu Umar. Satu. Kedua, atau kalau itu dari hafalannya mungkin ada kekeliruan, kesalahan dalam hafalan Ibnu Hajar. Jadi kita tidak langsung ya, kalau ada, termasuk adab kita, etika kita pada para ulama itu, ini kalau gini Ibnu Hajar salah. Ya. Karena keluasan ilmu mereka, kita berhusnuzon kepada mereka. Mungkin yang pertama tadi mereka punya naskah manuskrip ya, naskah asli hadis itu yang mungkin tidak ada di kita, yang ada dalam tambahan seperti itu. Bahwa itu adalah riwayat Ibnu Umar juga. Nah, karena yang sampai kepada kita seperti Pak disebutkan oleh pemvalidasi di sini, riwayatnya Hafsah. Atau kedua, mungkin ada kesalahan dalam hafalan. Ya. Intinya tidak ada masalah, hanya menyebutkan bukan dari sahabat yang sama Ibnu Umar, tetapi dari sahabat Hafsah. Baik, bisa kita lihat slide berikutnya pembahasannya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi bi baitihi. Kan sebelumnya zuhur dari riwayat Ibnu Umar tadi, zuhur, qabliyah dan setelahnya ba'diyahnya tidak disebutkan. Berarti yang tidak disebutkan secara pemahaman kan, ya. Kalau tidak disebutkan berarti dikerjakan di masjid begitu. Ya juga kan tadi setelah Isya di rumahnya. Ya. Juga tadi setelah subuh tidak disebutkan tempat.
Malah dalam keterangan lain disebutkan beliau kerjakan 2 qobliyah subuh itu juga di rumahnya. Di sini ada analisa lah dari pensyarah mengapa tidak disebutkan yang subuh di rumahnya, karena kemungkinan sudah begitu populer. Nah, ini tidak menyebutkan tadi, boleh jadi kan ini sepengetahuan, karena hadis fi'li itu kan tergantung pengetahuan yang menceritakan itu sahabat Ibnu Umar di sini. Jadi boleh jadi sepengetahuan Ibnu Umar, boleh jadi memang pernah, dan itu tidak masalah. Ya. Jadi sholat sunnah boleh kita kerjakan di masjid, boleh kita kerjakan di rumah, walaupun dari hadis yang disebutkan tadi, sebaik-baik sholat seorang itu di rumahnya, sholat sunnah itu lebih afdal di rumahnya. Hanya ada pertanyaan dalam hal praktis, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sholat sunnah di rumah, boleh jadi kita tidak mendapatkan keutamaan, ya, takbir sejak awal. Mana yang kita dahulukan? Ini tentu pertanyaan praktis ya, terjadi dalam, kalau masjidnya sebelah rumah mungkin, dan kita sudah tahu kebiasaan iqomahnya, itu bisa kita atur. Lebih baik sholat di rumah baru kemudian ke masjid dan masih dapat soft awal karena jamaahnya mungkin tidak banyak. Ya, dapat takbir bersama imam dan dapat soft awal. Kemudian bermain dengan kondisi seorang yang rumahnya jauh. Bisa juga dilihat jauhnya seberapa. Kalau dengan memakai kendaraan sepeda motor dan sebagainya, dia masih dapat rakaat pertama, masih dapat takbir dan masih bisa di soft awal, itu juga tetap afdal di rumahnya. Tetapi jika kondisinya kadang ada masjid yang kita tidak tahu, tiba-tiba kadang cepat, kadang ya, sebagian masjid mungkin tidak menentukan batas waktu qomatnya, ya, tergantung datang imamnya. Nah, seperti ini, apakah lebih baik di rumah atau di masjid? Ya, kembali ya, kondisional. Kemudian riwayat Muslim ya, yang mengatakan Rasulullah jika sudah masuk waktu fajar tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan. Ya. Ya. Jadi hitungannya tadi yang 10 tadi ya, 10 rakaat yang disebutkan oleh Ibnu Umar tadi. Di situ cuma ada keterangan tambahan 2 rakaat khafifah ini, ringan. Jadi inilah pendapat madhab Malik dan madhab Syafi'i juga yang lainnya, bahwa setelah subuh tidak ada sholat sunnah lain kecuali 2 rakaat subuh yang ringan. Kemudian juga apa hikmahnya disyariatkan sholat sunnah, atau urgensinya dan hikmah? Tentu saja yang sunnah ini dapat jabron, dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Mungkin ya. Kalau qobliyah apa? Ya. Kalau qobliyah, kalau dia jelas ya tadi. Kalau dia menutupi kekurangan yang sholat wajib yang sebelumnya sudah dilakukan. Kalau qobliyah, semacam warming up, semacam pemanasan. Jadi betul-betul nanti sholat itu sudah fokus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat yang poin terakhir di bawah, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah juga Imam Hakim dari sahabat Abu Tamimah, ya, Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari, qala, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seseorang hamba adalah sholat. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Kalau memang sempurna untuk sholat wajibnya, ya, maka dicatat secara sempurna. Wa illam yakun atammaha, kalau tidak dilakukan dengan profesional, dengan sempurna, qala Allahu li malaikati, Allah berfirman kepada para malaikat, unzuru, lihatlah dalam catatan amalnya, hal tajiduna li abdi min tatawu, apakah kalian jumpai di catatan amal tersebut apakah dia punya ibadah sholat sunnah?
Fatukmiluna biha faridatahu, yang dapat kalian menutupi, sempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di sholat wajibnya. Ya. Tsumma zakatu kadzalika. Begitu pula dengan zakat. Tsumma tu'khadul a'mal ala hasabida. Begitulah amal-amalannya juga dilihat dari yang wajibnya dulu. Insya Allah ya. Jadi ini para ulama fikih terutama telah membuat ya apa kategorisasi hukum, itu ada yang wajib, sunnah dan sebagainya, juga sejalan dengan hadis ini. Karena itu kita dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan arahan bagaimana prioritas kita dalam mengerjakan yang wajib terlebih dahulu, jangan sampai kemudian terbalik-balik. Yang wajib dikedepankan, yang sunnah mengiringinya, menutupi kekurangan-kekurangan. Karena kadang ketika kita salah prioritas, banyak hal-hal yang kemudian membuat ibadah kita, bahkan hidup kita tidak tepat. Khutbah Quran seharian, habis itu nggak pernah baca Quran. Itu juga, ya, baca Quran yang rutin itu lebih wajib daripada sekali. Kan? Karena kita dilarang menghijrah Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Kemudian sholat sunnah banyak, semalaman panjang sholat malamnya, kemudian nggak pernah sholat malam lagi, sampai subuhnya kesiangan. Itu juga salah prioritas. Jadi kita sudah mulai diingatkan tentang urgensi dan hikmah dari syariatkan sholat sunnah ini. Begitu pula dengan sedekah sunnah. Yang sunnah-sunnah itu fungsinya adalah menutupi kekurangan-kekurangan kita yang tentu saja kita memang banyak kekurangannya. Ya. Dan sini kita sudah mulai disebutkan jumlah, ya, jumlah sholat sunnah yang kemudian disediakan oleh para ulama sebagai rawatib. Rawatib itu yang tertib, yang mengiringi sholat wajib kita. Itu ada 10 dalam riwayat versi pengetahuan atau informasi atau perhatian dari sahabat siapa? Ibnu Umar. Baik, kita lanjutkan 354. Ya. Dari versi yang lain, dari versi sahabat yang lain itu Aisyah. 354. Monggo silakan. Yang ingin membacanya silakan. Baik, Ustaz. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada' arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah, rawahu al-Bukhari. Ya. Jazakallahu khair, Masya Allah. Ini versi pengamatan Aisyah. Menceritakan tentang sholat sunnah Nabi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau la yada'u, tidak meninggalkan arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi 2 rakaat versi Ibnu Umar. Wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Ini mulai ada tambahan dari 10 menjadi 12 karena yang tadinya 2 sebelum zuhur versi Aisyah, ya, ada tambahan 2 lagi menjadi 4, ya. Jadi totalnya 12 versi Aisyah, 10 versi Ibnu Umar, dan dua-duanya sahih sesuai pengamatan masing-masing. Walaupun di sini Aisyah tentu memiliki kelebihan, yaitu kedekatan sebagai istri Nabi. Jadi kita lihat penjelasannya seperti apa. Silakan di slide berikutnya. Al-haditsu la yunafi, tentu hadis Aisyah ini tidak menafikan atau bertentangan dengan hadis Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar menyebutkan 2 rakaat sebelum zuhur. Ya. Karena tadi ziyadatu ilmin, ada tambahan informasi dari Aisyah yang boleh jadi tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Ya, jadi tambahan istilahnya ziyadatu thiqat dalam istilah ilmu hadis, tambahan dari rawi thiqat di sini Aisyah dalam hal ini yang memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah SAW sebagai istri. Jadi tambahan Ibnu Umar tidak salah, beliau menceritakan apa yang beliau lihat. Nah, cuma ada informasi lebih, informasi tambahan dari Aisyah. Ini tidak berarti menalahkan, tapi sama-sama thiqat, sama-sama terpercaya, masing-masing menginfokan apa yang diketahui. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah 4 rakaat ini 2-2 atau 4 langsung? Ya.
Tsumma yuftamal anna raqatal nilataini dzakaruhuma minal arba'. Ya. Ya. Seperti Ibnu Umar sebutkan tadi 2 rakaat. Ya. Kemungkinan pertama seperti itu. Rasulullah yusallihima masna. Ya. Kemudian Ibnu Umar menyaksikan yang 2 rakaatnya saja. Ya. Wa yuftamal bisa jadi annahuma min ghairiha. Ya. Rasulullah yang dilihat Ibnu Umar itu 2. Boleh jadi juga Rasulullah sholat 4 itu langsung. Karena ada keterangan lain dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il, juga Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, Rasulullah dengan lafaz bahwa Rasulullah sholat arba'an qabla dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Salat 4 rakaat sebelum zuhur tidak ada tanpa salam langsung, ya akan dibukakan ya pintu surga, pintu-pintu langit. Juga dalam riwayat sahabat Anas, arba'un qabla dhuhri ka'idlihinna ba'da isya, ya. Wa arba'un ba'da isya ka'idlihinna min lailatul qadr. Ya. Ini adalah 4 rakaat. Jadi isyaratnya di sini tanpa salam. Nah, bisa jadi berarti kemungkinannya 2 rakaat yang disaksikan oleh Ibnu Umar itu 2. 4 rakaat yang disaksikan oleh Aisyah tanpa salam berarti 4. Berarti kemungkinannya juga kalau ditotal bisa menjadi 6. Atau kemungkinannya memang cuma 4. Ya, 4 rakaat saja. Ya. Jadi bisa jadi kemungkinannya 6 rakaat totalnya atau 4 rakaat saja seperti yang dilihat oleh Aisyah, atau 2 rakaat saja ya, seperti yang dikabarkan oleh Ibnu Umar. Baik. Jadi kemungkinan ini karena itulah yang Rasul tidak menyebutkan jumlahnya. Beliau melakukan. Disitulah kenapa ya, ulama usul fikih memposisikan hadis fi'li, perbuatan Nabi itu di peringkat kedua setelah sabda Rasul langsung, perbuatan Rasul langsung. Ya. Jadi karena kalau sabda Rasul langsung tanpa perantara itu lebih bisa dipahami langsung dan lebih kuat. Tidak ada interpretasi dan sebagainya. Kalau perbuatan itu kan tergantung tergantung sahabat yang melihatnya. Ya tadi, berdasarkan pemantauan penglihatan sahabat masing-masing. Ya. Jadi kemungkinan ini ya boleh jadi totalnya 6, boleh jadi memang cuma 4 seperti yang disampaikan oleh Aisyah, atau pernah semua 2 seperti yang dilihat oleh Ibnu. Allah. Ya. Baik, berarti yang dimaksud rawatib sampai saat ini yang mengiringi sholat sholat wajib kita, jumlahnya sudah versi Ibnu Umar 10, versi Aisyah menjadi 12, versi kemungkinan ya tadi gabungan Aisyah dengan Ibnu Umar 6 menjadi 14. Itu versi kemungkinan ya. Karena Ibnu Umar menyebutkan sendiri 2, Aisyah menyebutkan sendiri 4 yang tidak dipisah. Ada isyaratnya taslim. Walaupun secara umum ada keterangan sabda Nabi SAW ya, yang kemudian banyak dipilih oleh para ulama bahwa sholatul laili wan nahar, sholat siang malam itu aslinya 2 rakaat. Jadi ketika disebutkan 4 rakaat pun ya, walaupun dalam perbuatannya tadi sekali tidak pernah disampaikan tadi tidak pakai salam, tapi lebih banyak dipilih kemudian 2 ya, sebagai sebagai wujud dari sabda Nabi SAW, sholat
sunnah siang malam atau sholat yang dilakukan di siang hari dan malam hari itu aslinya 2. Ya, jadi 10 versi Ibnu Umar, 12 versi Aisyah. Kalau digabung versi mereka terutama tentang qobliyah zuhurnya tadi, ada yang versi 4 atau bisa digabung menjadi versi 6 menjadi totalnya 14. Wallahu a'lam. Bisa kita lanjutkan 355 masih terkait sholat rawatib. Baik, tafadhol. Hadis berikutnya 355. نعم. Tafadhol Pak Haidar. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. Lanjut 356. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Baik, jazakallah khair. Masih berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Kita kembali ke 355. Wa anha, dan darinya. Kembali ke 355, slide sebelumnya, Mas. Ya. Wa anha, dan darinya, dari Aisyah, ya, domir, kata ganti hanya terdekat adalah Aisyah. Di hadis sebelumnya di 354. Qalat, beliau berkata, lam yakunin Nabi SAW, tidaklah Nabi SAW, ya, ala syai'in minan nawafil, terhadap sholat sunnah itu, asyadda ta'ahudan, yang lebih dipegang, ahdun janji, lebih dipegangi, diperhatikan, difokuskan, minhu ala raqatil fajr, dari sholat-sholat sunnah semua yang ada tuh, yang paling beliau fokuskan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim di 356, monggo digeser. Dalam riwayat Muslim ada tambahan keterangan raqatul fajri tentang keutamaan. Kenapa Rasul tidak pernah sangat memperhatikan qobliyah subuh ini? Dalam riwayat Muslim disebutkan keutamaannya raqata al-fajlinya raqatani. Karena dia mudhaf, nunnya dibuang. Ya. Raqatani aslinya. Karena dia mudhaf, ya. 2 rakaat fajar, tandanya 2-nya dari mana? Dari alifnya. Nunnya dibuang pun tetap ada tanda bahwa 2 rakaat fajar, subuh, qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isi. Baik, kita lihat penjelasannya. Ta'ahudan, Rasulullah sangat menjaga, ay muhafadzatan. Bisa digeser slide-nya, Mas? Ya. Jadi Rasulullah paling menjaga betul qobliyah subuh. Bahkan ada keterangan waqad sabata la yatruku annahu kana la yatrukuhu ma hasaran hadaran wala safar. Ada keterangan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan 2 qobliyah, 2 rakaat sebelum subuh ini, baik beliau sedang mukim, hadar, wala safar, atau sedang bepergian. Bahkan disebutkan Imam Hasan al-Basri, Sayyidut Tabi'in, maksudnya tabi'in senior, Hasan al-Basri, itu menganggap wajib itu, ya. Jadi ini penekanan tentang qobliyah subuh, di mana didapat keterangan bahwa Rasulullah bisa dikatakan tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh ini, baik sedang mukim atau bahkan sedang bepergian pun sekalian. Bahkan ada juga sebagian dinisbahkan kepada Hasan al-Basri, tabi'in senior, yang menganggap wajib. Tentu kita sudah sepakat kemarin yang wajib hanya sholat 5, tetapi ini berarti sunnahnya pun mu'akkadah, ya, sangat ditekankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian tentang keutamanya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Ai ajruhuma. Itu maksudnya pahala keduanya. 2 rakaat subuh tadi. Lebih baik daripada dunia dan isinya, ya. Yang ada di dunia ini apa saja? Perhiasan-perhiasannya, apa yang ada di dunia ini, kendaraan, semua lebih
lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi ini betul-betul motivasi pada kita, sebagaimana juga kita sudah sebutkan kemarin ya. Yang sunnah itu juga tidak satu tingkat. Sebisa mungkin kita tidak meninggalkan qobliyah subuh ini, walaupun bukan wajib. Bahkan ada takrir pembenaran dari Nabi tentang qodoknya, bahwa dia ketika tidak dilakukan bisa diqodok. Ya. Disebutkan ya, sahabat yang setelah sholat subuh, sholat 5 rakaat, ditanya Rasulullah SAW, as-subhu arba'an, apakah sholat subuh 4? Bukan, Rasulullah. Saya belum sempat sholat qobliyah. Ya, jadi saya sekarang lakukan sholat itu. Nah, Rasul tidak menyalahkan. Ini menunjukkan memang sebisa mungkin tidak ditinggalkan. Kalau memang semalam ada karja ya, ada manten, lagi musim manten dimulai ya. Dan ini sebentar lagi saya juga ada undangan manten. Mungkin saya mohon maaf, mohon izin, kita bisa selesaikan lebih cepat ya. Dan undangannya jam 7. Ya, jadi pokoknya semalaman ada sampai begadang sampai malam gitu ya. Tidurnya sudah larut jam 3. Kemudian bangun-bangun komat. Tidak sempat sholat qobliyah. Ini sekali-kali tentunya. Bukan kemudian menjadi kebiasaan sehingga berubah dari qobliyah menjadi ba'diyah kalau berubah. Dikerjakan setelah subuh. Tentu tetap dia qobliyah sebelum sholat subuh. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang tadi ketiduran, kecapean dan sebagainya itu bisa diqodok. Dan juga itu langsung terangkan dari sahabat ya, yang sholat langsung setelah subuh. Ada juga yang menganjurkan setelah matahari terbit sehingga keluar dari khilaf larangan sholat setelah sholat subuh. Allah Ta'ala. Monggo bisa dilanjutkan hadis berikutnya. Kita langsung baca juga 2 hadis, 357 dan 358. Baik, tafadol. Langsung 2 hadis baca. 357 dan 358. Dari ahwat atau ibu-ibu juga boleh, tafadol, kalau mau membacakan. Ada yang berminat? Pak Selamat, Pak Hanifah, Pak Furqon. Silakan. Izin coba membaca, Mas. Tafadol, Pak Farid. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا. Lanjut berikutnya. وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. Barakallahu fiik. Ya, Nah, jazakallah barakallahu Ustaz. bacaan yang bagus. Hadis 357 dari Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, Ummu Habibah. Di sini kita bisa memahami di antara hikmah Rasulullah menikah lebih dari 4, menjelaskan hukum agama yang spesial di antaranya ya, tentang perbuatan-perbuatan yang dikerjakan tidak di tempat publik. Cara mandi Nabi SAW ini tidak mungkin dilakukan di depan publik, mandi junub. Ya. Baik. Radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, sami'tu Nabi SAW, saya mendengar Rasulullah yaqul. Ini spesifik sebagai sabda Rasulullah SAW. Nah, ini memiliki kekuatan lebih dibanding sekedar perbuatan. Ini tentu motivasi tentang sunnah rawatib itu. Yaqul, Nabi SAW bersabda, man shallat 12 raka'atan. Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam setiap harinya, bunya lahu bihinna, dengan sebab 12 rakaat tadi akan dibangunkan baginya baitun fil jannah. Ya. Rumah di surga.
Rawahu Muslim, riwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ya lafadznya tatawuan, ada tambahan 12 rakaat tatawuan, salat sunnah maksudnya, ya, maka akan dibangunkan baginya di surga. Ini juga dalam riwayat Imam Muslim yang lain. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Umar 10, kalau 10 berarti tidak mendapatkan keutamaan yang ini, janji yang ini, reward untuk mendapatkan rumah di surga. Tapi sudah luar biasa. Ini fi yaumin wa lailatin, ini juga isyaratnya rutin ya, setiap hari seperti itu. Dalam sehari semalam setiap harinya. Kemudian dalam riwayat berikutnya walil khamsati 359 ya. Ini ada yang kelewat 357, 358-nya mungkin kelewat ya. Kita cek dulu. Apa 358-nya? Kayak sholat rawatib. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan yang sholat 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga, ya tentu kalau yang 10 tidak ada keterangan spesifik ya, tidak ada keterangan spesifik. Jadi yang ada keterangan spesifik yang apa namanya? Yang 12 rakaat. Yang berarti yang qoblat zuhurnya tadi versi Aisyah yang 4. Ya. Ya, yang versi Aisyah 4 tadi ya. Baik, itu ada yang terlewat. Nanti saya akan tambahkan ternyata ada yang terlewat. Maknanya sama, mirip ya. Walid Tirmidzi, hadis 387 tadi terlewat dalam slide-nya. Riwayat Imam Tirmidzi seperti itu juga. Ya, yang sholat 12 rakaat itu. Wazada arba'an qabla dhuhri, diperjelas. Yang dimaksud 12 rakaat itu apa? Ada tambahan riwayat Imam Tirmidzi dan ini sahih, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha. Ini menguatkan ya yang riwayat 12. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajr. Ini jelas total 12. Ini versi berarti yang versi Aisyah ya, yang totalnya 12. Kemudian walil khamsati, yang jadi mohon maaf ini yang 358 terlewat yang isinya riwayat Tirmidzi yang menjelaskan lebih rinci gitu ya. Apa saja 12 rakaat itu, bahwa yang dimaksud 12 rakaat adalah zuhurnya, qobliyah zuhurnya 4. Ya. Versi Aisyah berarti, yang versi Ibnu Umar kan 10, qobliyah zuhurnya 2. Kemudian di sini ada keutamaan yang lain. Disebutkan walil khamsati, riwayat imam yang 5. Imam yang 5 siapa? Imam Ahmad, Abu Daud, ya. Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Tentu banyak sahabat-sahabat yang lain, imam-imam yang lain juga meriwayatkan bahwa Aisyah menyebutkan dari Nabi SAW, man hafadha ala arba'in, yang menjaga, merutinkan 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramahullahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan atasnya neraka. Ini ada informasi lain, ada tambahan 4 setelah zuhur. Berarti totalnya 14 yang ada riwayat tidak akan tersentuh api neraka. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Ya. Di yaumin wa lailatihi, malam maksudnya adalah setiap malamnya. Ya.
Kemudian yang dimaksud manhafal arba'in qabla dhuhur wa arba'in ba'daha, 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur yang mendapatkan riwayat tidak akan tersentuh api neraka itu, ya, tadi sudah disebutkan 4 itu bisa jadi yang lain atau masuk dari 2. Intinya 4. Walaupun kita sebutkan kemungkinannya 4 sendiri atau 4 tambah plus 2, intinya kan yang 4. Kemudian juga ada tambahan 4 setelah zuhur. Ya. Nah, ini ada. Jadi rawatibnya bisa nambah. Kalau yang 12 saja sudah mendapatkan reward, akan mendapatkan balasan dibangunkan rumah di surga. Asal rutin. Kalau nambah 2 lagi setelah zuhurnya, rutin, itu akan dijauhkan dari api. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, Allahumma ajirna minan nar, dan kemudian kita dibangunkan rumah di surga dengan kebiasaan baik kita, yaitu melaksanakan sholat qobliyah ini dengan rutin. Ya, ini yang penting. Yang utamanya apakah kemudian termotivasi itu tidak. Karena kadang nggak kelihatan sekarang memang balasannya, mana rumahnya. Kan? Baik, silakan ada lagi. Maksud saya kita sudah masih berbicara tentang rawatib ya. Ada versi 210, tidak ada keutamaan janji khusus tentang keutamanya atau pahalanya. Kemudian 2 balas rakaat yang 4 sebelum zuhur, penjelasan dari riwayat Tirmidzi. 2 setelah itu dijanjikan rumus. Kemudian dalam riwayat Imam yang 5, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah, ada lagi tambahan setelah zuhurnya 4. Dan riwayatnya atau janjinya adalah diharamkan, tidak akan tersentuh api neraka. Kalau Ya. jumhur 12 Ustaz ya, jumhur ulama. Yang populer, tetapi ada riwayatnya menyebutkan di situ, ya, yang populer, istilah rawatib yang populer begitu. Ada yang 10 atau 12. Tapi di dalam riwayat Tirmidzi ini juga, ya, atau riwayat yang khumsah, bukan hanya Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan dinilai sahih, ada tambahan 2 rakaat setelah zuhur menjadi 4 rakaat, dan itu riwayatnya adalah dijauhkan dari api neraka. Ya. Ya. Jadi kalau kita stick yang mestinya kita pilih yang 12 saja gitu, berarti setelah kita milih yang mana, yang 10, 12 atau 14, kita Ya, harus pilih monggo. satu ya. Enggak masalah, dirutinkan, yang penting dirutinkan ya. Ya minimal kan 10 berarti kalau kita bicara rawatib, sunnah rawatib itu ada 10. Begitu ya. Ya, jadi kalau ada masjid yang kadang mungkin komatnya atau karena satu dan lain hal kita hanya sempat 2 rakaat, ya nggak masalah qobliyah zuhurnya. Mungkin yang belum ya, terutama saya pribadi ya, yang belum terbiasa ini kita 4 kali setelah zuhur ya. Iya. Ya, Jarang. ini mungkin ada infonya di sini, diharamkan dari api neraka, ya, dijauhkan dari api neraka. Ya. Diharamkan dari maksud tidak akan masuk neraka. Ya. Jadi ada versi 10 Ibnu Umar, tidak disebutkan dengan tegas riwayatnya, tentu tadi ada jelas yakin ya, karena memperbanyak sujud itu dapat memasukkan ke surga. Secara umum seperti itu. Kemudian 12 rakaat yang di sini berbedanya tambahnya di qobliyah zuhurnya menjadi 4. Kemudian ada 14 setelah zuhurnya, bukan 2 tapi 4, dengan riwayat tidak akan masuk neraka. Kita diharamkan masuk neraka. Ya. Monggo, kita bisa lanjutkan. 360. 360.
Tafadol, siapa yang mau membacakan? Baik, Ustaz. 360. Tafadol, tafadol. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صلى أربعا قبل العصر رواه أحمد وأبو داود والترمذي Ya. Kemudian riwayat berikutnya 360 dari sahabat Ibnu Umar. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu ra'an. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang sholla arba'an qabla al-asr. Ya, salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau katakan hasan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan beliau katakan sahih. Ya. Ya. Hadis ini dinilai oleh pemvalidasi adalah hadis hasan. Ya. Hadis hasan. Karena ada rawi namanya Muhammad bin Muslim bin Mihran sodukun yukhti. Ya. Ada rawi yang soduk, kurang kuat hafalannya dan kadang salah. Ini baru ya. Tadi kita sudah menghitung sampai 14. Di sini ada keterangan lagi 4 rakaat sebelum asar. Tapi oleh para ulama tidak dikatakan sebagai rawatib. Tapi ada sholat sunnah. Dan ada kelebihannya sebagai ya. Tadi tidak, karena Pak Ibnu Umar kan tidak menyebutkan ya dalam jumlah yang 10 tadi. Sebagian ya, kalau kembali kepada definisi sih, rawatib itu kan yang mengiringi, bisa saja dimasukkan sebagai rawatib. Ya, karena secara bahasa rawatib mengiringi, ini kan mengiringi salat asar. Qabla asar. Tapi dari penjelasan Ibnu Umar kan tidak dimasukkan sejak awal. 10 rakaat itu tidak memasukkan yang 4 rakaat sebelum asar. Tapi ini saya pikir masalah istilah saja. Mau dimasukkan sebagai rawatib tidak salah secara bahasa, tidak dimasukkan karena memang tidak dimasukkan oleh Ibnu Umar sendiri dalam pengertian dalam jumlah yang 10 tadi. Jadi kalau kita masukkan berarti masuk tambahan dari yang 10. Kalau tidak dimasukkan pun karena memang tidak dimasukkan dalam yang 10. Jadi secara umum yang sering kita dengarkan rawatib itu 10 atau 12. Nah, di sini masuk ada tambahan 14 setelah zuhurnya 4. Kalau ditambah lagi 4 ya berarti jadi 18. Ya, coba kita lihat syarahnya. Ya. Tidak disebutkan fi masalah minan nawafil. Di slide monggo, di slide ini. Ya. Di slide yang disebutkannya kalau Ummu Habibah kan menyebutkan 12 yang dibangunkan rumah di surga. Ya. Jadi kalau kita ngitungnya yang 12 yang dibangunkan rumah di surga, itu totalnya akan menjadi 16 dengan yang 4 ini. Kalau ditambah riwayat tadi yang menyebutkan 4 setelah zuhur, ya, riwayatnya juga mungkin dari Ummu Habibah ya, yang diriwayatkan oleh imam yang 5 itu berarti berapa? Menjadi 18. Jadi 16 kalau ba'da zuhurnya 2 ditambah 4 yang ini. Ya. Kemudian kalau dihitung 4 jadi 16. 18 ya. Jadi ada 16 ada 14. Baik. Kalau 2 rakaat saja bagaimana? Atau tadi juga saya baca sekilas ada pertanyaan dari Pak Agus ya. Kalau sebelum Isya 2 rakaat gimana? Secara umum ada riwayat menyebutkan, hadis menyebutkan baina kulli adzanaini shalat. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Tapi kan tidak disebutkan dalam kekhususan sebagai rawatib. Jadi boleh saja 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum Isya,
Nanti kita akan bahas setelah ini 2 rakaat setelah maghrib. Ya, saya bacakan saja karena saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon hari ini untuk agak lebih cepat ya. Saya baca sendiri di 361 ya. Dari sahabat Abdullah ibni Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala shallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib, shallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib. Tsumma qala fi tsalisah, kemudian pada kesempatan ketiga kalinya beliau berkata, liman sya'ah, bagi yang mau, karahiyat ayatakhidahan nasu sunnatan, ayatakhidahan nasu sunnatan, khawatir akan dijadikan suatu kebiasaan oleh manusia. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib raka'atain. Kalau tadi yang pertama mengatakan hadis qauli, sabda Nabi, hadis kedua menyebutkan bahwa Rasulullah pernah sholat 2 rakaat. Nah, tentang riwayat ini yang menyebutkan Rasul pernah melakukan ini ada sedikit perbedaan dalam hal riwayatnya. Tentang sholatnya sudah jelas, sholat sebelum maghrib ada tadi sabda Nabi dan juga takrir Nabi, pengakuan Nabi. Bisa kita lihat di hadis berikutnya, ya. Ini takrir Nabi SAW, pembenaran dari Nabi. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas, kalau tadi dari sahabat Abdullah ibnu Mughaffal ya. Qala, Anas berkata, kunna nusolli rakaatain ba'da ghurubi syams. Kami biasa sholat atau kami pernah melakukan sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Maka Rasulullah SAW, yarona, Nabi melihat kami, falam ya'murna wa lam yanhana. Ya. Rasulullah tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami. Jadi takrir. Maka kita lihat slide terakhir ya. Dari sahabat Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani ini, ya. Kunyahnya Abu Sa'id. Termasuk ikut dalam baiat Ridwan, baiat Syajarah ya. Baiat dalam Sulhul Hudaybiyah. Beliau pernah tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Basrah ya. Dan tinggal di sana, membangun rumah di sana. Salah seorang sahabat yang dikirim oleh Umar memang ke Basrah untuk mengajarkan orang fikih di sana, menjadi orang-orang yang faqih. Beliau meninggal tahun 60 atau ada yang menyebut tahun 59. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk sholat, tapi kemudian beliau bilang, mengatakan bagi yang mau agar tidak dianggap sebagai kebiasaan. Ya. Sehingga seolah-olah tidak boleh ditinggalkan ya. Jadi tetap ada antara walaupun tidak disebut rawatib tadi ya, tapi masuk dalam yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah karena ada keterangannya seperti itu. Jadi ada dengan qaul tadi sabda Nabi, fi'al walaupun diperselisihkan, tapi juga ada dengan takrir. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang mohon maaf sekali lagi saya tidak sampai pukul 7 ini karena ada undangan pernikahan di dekat sini. Harus saya perlu siap-siap nih. Saya tadi sudah jawab pertanyaannya Pak Agus ya tentang qobliyah isya. Tidak ada istilah qobliyah dalam arti rawatib, tapi antara adzan dan iqamat ada hadis umumnya, ada sholat sunnah. Bainal adzana ini sholat. Baina kulli adzana ini antara adzan dan iqamat ada sholat. Monggo kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab bisa disampaikan sini. Rakaat sebelum isya tidak pernah ada riwayatnya ya. Riwayat umum tadi antara adzan dan iqamah. Sholat fajar dikerjakan sebelum sholat qobliyah subuh ya. Oh bukan. Sholat fajar itu sholat subuh. Ya, kalau sholat sunnahnya ya dikerjakan namanya qobliyah sebelum sholat subuhnya. Ya, itu maksudnya. Makanya namanya istilah qobliyah. Qobliyah itu sebelum sholat wajib. Ba'diyah maksudnya setelah sholat wajib. Wallahu taala alam. Mohon maaf sekali lagi. Wahyudin, saya mohon izin bisa dicukupkan sampai di sini. Ustaz Wahyudin. Di mute Wahyudin. Oke,
Iya, jazakallah Ustaz. Baik, baik. Izin minta dipercepat sedikit. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi sekitar 2 minggu lagi. Nanti dikabari lewat grup. Kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum.